Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Stephen Manalu. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor 3 fasa, konduktor, dan thermal overload relay. Yang pertama adalah motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah mesin listrik arus bolak-balik AC yang bekerja menggunakan tegangan 3 fasa untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Selanjutnya, prinsip kerja motor 3 fasa yaitu motor 3 fasa bekerja karena medan magnet berputar yang menghasilkan arus 3 fasa pada stator menginduksi arus pada rotor, sehingga rotor ikut berputar menghasilkan tenaga mekanik. Berikut penjelasan bagian-bagian motor 3 fasa. Di sini ada 8. Yang pertama adalah stator, yang kedua rotor, ketiga kumparan, keempat poros atau shaft, 5 bearing, 6 kipas, 7 rangka atau frame, yang ke-8 adalah terminal box. Selanjutnya, jenis-jenis motor 3 fasa adalah 2, motor induksi atau asinkron yang paling umum digunakan. Yang kedua, motor sinkron, kecepatan sama dengan medan magnet stator. Selanjutnya, ini cara membaca nameplate. Selanjutnya, penyambungan kumparan motor 3 fasa. Yang pertama, bintang. Ujung kumparan disatukan menjadi titik netral digunakan untuk tegangan tinggi. Yang kedua, delta. Ujung dan awal kumparan disambung melingkar digunakan untuk tegangan rendah. Pengaturan kecepatan motor 3 fasa secara singkat. 1. Mengubah frekuensi dengan inverter. 2. Mengubah jumlah katup pada stator. 3. Mengubah tegangan suplai ke motor. Selanjutnya, membalik arah putaran motor 3 fasa. Untuk membalik arah putaran motor induksi 3 fasa, cukup dengan menukar 2 dari 3 fasa input yang masuk ke motor. Contohnya, RST, arah putaran searah jarum jam, SRT, arah putaran berlawanan dengan jarum jam. Selanjutnya, ini adalah simbol motor 3 fasa. Yang pertama adalah forward, yang kedua adalah reverse. Selanjutnya kita masuk ke kontaktor. Kontaktor adalah saklar elektromekanik yang digunakan untuk menghubung dan memutus arus secara otomatis. Fungsinya untuk mengalirkan motor listrik atau beban besar dari jarak jauh dengan aman dan efisien. Selanjutnya, bagian-bagian pada kontaktor ada 6. Yang pertama koil, 2 kontak utama, 3 kontak bantu, 4 magnet, 5 rumah kontaktor, 6 inti besi. Selanjutnya, fungsi kontak utama dan kontak bantu. Kontak utama untuk mengalirkan arus besar ke beban utama seperti motor atau lampu. Yang kedua, kontak bantu untuk rangkaian kontrol seperti menyalakan indikator, mengunci rangkaian atau holding, atau sebagai sinyal kontrol normally open atau normally close. Selanjutnya ini adalah simbol kontaktor. Selanjutnya kita masuk ke thermal overload relay. Pengertiannya adalah komponen proteksi listrik yang berfungsi untuk mengamankan motor listrik dari kerusakan akibat beban berlebih atau overload. Fungsinya melindungi motor dari beban berlebih, 2. Mendeteksi kekebalan pasah, ketiga mengamankan sirkuit kontrol. Selanjutnya, bagian-bagian thermal overload relay. Yang pertama adalah elemen pemanas, menghasilkan panas saat arus berlebih. 2. Bimetal melengkung karena panas dan memutus arus. Ketiga, kontak utama menyalurkan arus utama ke motor. Keempat, kontak bantu untuk rangkaian kontor normally open, normally close. Yang kelima, tombol reset mengembalikan relay setelah trip. Yang keenam, terminal sambungan, tempat menghubungkan kabel daya dan kontrol. Selanjutnya, fungsi kontak utama dan kontak bantu pada thermal overload relay. Kontak utama fungsinya sebagai jalur utama bagi arus listrik dari sumber menuju motor. Arus ini akan mengalir ke motor saat kontaktor bekerja. Yang kedua, kontak bantu atau kontrol. A. Kontak NC 95
sampai 96. Kontak ini terbuka untuk memutus aliran listrik ke kumparan kontaktor sehingga kontaktor akan off dan memutus arus utama ke motor. Yang B, kontak normally open 9798. Kontak ini menutup dan menyalakan lampu indikator sebagai sinyal visual bahwa terjadi gangguan atau overload. Selanjutnya, setting arus overload. Setting arus overload dilakukan dengan memutar dial pengatur arus atau current adjustment knob pada relay. Langkah umum yang pertama, lihat arus nominal motor atau in pada nameplate motor. Kedua, arus setting di relay ke 1,0 sampai 1,2 kali in, tergantung kebutuhan proteksi. Contoh, arus nominal motor sama dengan 10 ampere, maka setting overload sama dengan 10 sampai 12 ampere. Perhatikan relay harus dipasang seri dengan motor setelah kontaktor. Selanjutnya, ini adalah simbol thermal overload relay atau singkatannya TOR. Begini. Selanjutnya, ini adalah link video YouTube. Misalnya, memahami prinsip kerja motor AC 3 fasa, ada di link tersebut ini. Dan kedua, pengertian dan prinsip kerja kontaktor ada pada link ini, YouTube. Dan ketiga, pengertian fungsi dan bagian-bagian dan cara kerja thermal overload relay atau TOR ada pada link YouTube tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.